Baik, jadi di sini nikotin itu merupakan suatu alkaloid yang terkandung dalam daun tembakau. Nah, ECD ini mengukur perbedaan dalam penyerapan cahaya yang terpolarisasi sirkulasi kiri dan juga kanan oleh suatu molekul. Molekul yang kiral seperti enantiomer akan berinteraksi secara berbeda dengan cahaya yang terpolarisasi sirkular kiri dan kanan yang menghasilkan spektrum ECD yang khas. Nah, dalam studi ini, ECD itu digunakan untuk membedakan antara nikotin dan S-norkonikotin yang ini. Nah, lalu spektrum ECD ini yang dihasilkan itu akan menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua enantiomer tersebut, yang memungkinkan identifikasi dan kuantifikasi masing-masing dari enantiomer itu dalam suatu sampel. Nah, spektrum UV ini juga mengukur penyerapan cahaya ultraviolet atau UV oleh suatu molekul. Nah, ketika molekul itu menyerap cahaya UV, maka elektron dalam molekul itu akan tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi. Nah, bisa kita lihat bahwasannya di sini ada S min nikotin dan R plus nikotin. Nah, ini adalah dua bentuk enantiomer dari nikotin. Enantiomer itu merupakan suatu molekul yang merupakan bayangan cermin satu sama lain, seperti tangan kanan dan juga tangan kiri. Nah, tanda kurung S dan R di sini itu tuh menunjukkan bahwasanya konfigurasi itu absolut dari molekul. Sedangkan tanda kurung plus atau minus itu menunjukkan rotasi optiknya. Nah, untuk efek kapas putih, nah itu artinya suatu molekul itu menunjukkan rotasi optik yang positif atau putar ke sebelah kanan ketika berinteraksi dengan cahaya yang terpolarisasi. Untuk pita ECD negatif, ini adalah puncak negatif pada spektrum ECD yang menunjukkan bahwasanya molekul itu menyerap lebih banyak cahaya yang terpolarisasi sirkulasi kiri daripada kanan pada panjang gelombang tertentu. eh, di sini juga disebutkan bahwasanya enantiomer nikotin itu menunjukkan spektrum ECD yang berbeda. Nah, di sini ada S nikotin memiliki pita ECD negatif pada 263 nanometer. Nah, lalu sementara yang R itu nikotin memungkinkan memiliki ECD yang positif pada panjang gelombang yang sama. Nah, perbedaan ini itu disebabkan oleh perbedaan dari orientasi ruang dari gugus-gugus fungsional dalam kedua enantiomer tersebut. Nah, ECD atau Electronic Circular Dichroism itu merupakan teknik spektrofotokopi yang mengukur perbedaan dalam penyerapan cahaya yang terpolarisasi sirkulasi kiri dan kanan oleh suatu molekul. Molekul kiral seperti enantiomer itu akan berinteraksi secara berbeda dengan cahaya yang terpolarisasi sirkulasi kiri dan kanan yang menghasilkan spektrum ECD yang khas. Nah, jadi di sini ada metode Chirasan, di mana metode ini tuh dilengkapi dengan sumber cahaya atau UV phase, monochromator dan juga detektor yang sama dengan spektrofotometer UV phase konvensional. Komponen-komponen itu memungkinkan instrumen ini untuk mengukur penyerapan cahaya dalam rentak panjang gelombang UV phase. Nah, pengguna ini juga dapat memilih mode pengukuran yang berbeda pada metode Chirascan ini. Nah, selain mode ECD, terdapat juga mode UV Vis, di mana penggunaan ini mengukur penyerapan total cahaya, yaitu jumlah cahaya yang mana terpolarisasi sirkulasi kiri dan kanan pada berbagai panjang gelombang. Nah, jadi untuk nikotin itu sendiri juga terdapat di dalam kandungan dari daun tembakau.